Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nira Fatmah MPDI selaku dan pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Institut Agama Islam Tribekti Kediri. Dan tidak lupa teman-temanku seperjuangan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah beasiswa semester 2 yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kelompok 1 dapat menyajikan materi dengan judul pendekatan komunikatif, pendekatan sosiolinguistik, dan pendekatan keterampilan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kurniatul Lailiyah. Saya lahir di Nganjuk, tepatnya di Dusun Banaran, Desa Watu Dandang, Kecamatan Prambon. Aktivitas saya sehari-hari yaitu mengajar di MI Al-Azhar Prambon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dengan judul pendekatan sosiolinguistik. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan selamat menyaksikan. Yang pertama, ini adalah biodata saya. Nama Kurniatul Lailiyah, tempat tanggal lahir Nganjuk 5 September 1945. Alamatnya Dusun Banaran, Desa Watu Dandang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Aktivitas sehari-hari adalah sebagai guru di MI Al-Azhar Prambon. Pendekatan sosiolinguistik. Pengertian pendekatan sosiolinguistik. Kata sosiolinguistik itu merupakan gabungan dari dua kata, yaitu sosiologi dan linguistik. Sosiologi sendiri itu artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dalam masyarakat dan mengenai lembaga-lembaga serta proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan linguistik itu adalah ilmu bahasa atau bidang yang mengambil bahasa sebagai objeknya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa pengertian sosiolinguistik itu adalah bidang ilmu antar disiplin yang mempelajari bahasa di dalam masyarakat. Atau ada lain yang mengatakan bahwa sosiolinguistik itu adalah bidang ilmu antar disiplin yang mempelajari bahasa dan kaitannya dengan penggunaan bahasa itu di dalam masyarakat itu sendiri.
Selanjutnya, manfaat pendekatan sosiolinguistik. Manfaat pendekatan sosiolinguistik yang pertama itu adalah sosiolinguistik itu dapat memberikan gambaran tentang keadaan sosial suatu masyarakat berkaitan dengan bahasanya, sehingga dalam menyampaikan pembelajaran siswa dapat menyerap materi dengan lebih mudah. Misalnya, guru menyampaikan materi dengan menggunakan bahasa Jawa yang ada di masyarakat tersebut dicampur dengan bahasa Indonesia, maka itu siswa akan lebih memahami dan menyerap materi yang disampaikan. Kalau misalnya siswa ada di Kediri tetapi guru menyampaikan bahasa dengan menggunakan bahasa Madura, pasti nanti materinya tidak akan diserap oleh siswa dan siswa akan sulit untuk memahami apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Manfaat yang kedua yaitu dapat menimbulkan kesamaan pemahaman yang terjadi antara pendidik dan pradidik. Misalnya, peserta didik menggunakan bahasa Jawa ala-ala Kediri, sedangkan gurunya juga menggunakan bahasa Jawa ala-ala Kediri dicampur dengan bahasa Indonesia. Nah, itu akan lebih mudah siswa dalam memahami materi yang disampaikan, sehingga antara siswa dan guru akan memiliki kesamaan pemahaman. Manfaat yang ketiga, bahwa sosiolinguistik itu dapat membantu untuk menentukan atau memilih variasi bahasa yang akan kita gunakan yang sesuai dengan situasi dan fungsinya. Kita bisa menggunakan bahasa Madura, bisa menggunakan bahasa Jawa Surabaya, bisa menggunakan bahasa Jawa Banyumas, dan lain sebagainya. Yang pasti harus sesuai dengan situasi dan kondisi atau fungsinya dari materi yang disampaikan tersebut. Manfaat yang keempat itu adalah bahwa sosiolinguistik itu juga dapat digunakan untuk komunikasi atau berinteraksi antara siswa dengan guru. Seperti itu. Selanjutnya, variasi bahasa. Variasi bahasa itu ada banyak ya. Yang pertama adalah variasi bahasa ideolek. Variasi bahasa ideolek itu variasi bahasa yang bersifat perorangan. Menurut konsep ideolek ini, bahwa setiap orang mempunyai variasi bahasa atau ideoleknya masing-masing, ya kan? Nggak mungkin antara ideolek si A dengan ideolek si B bisa sama seperti itu, karena setiap orang memiliki perbedaan masing-masing. Yang kedua, variasi bahasa dialek. Variasi bahasa dialek itu adalah variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berada pada suatu tempat, wilayah, atau area tertentu. Misalnya, bahasa Jawa dialek Banyumas, bahasa Jawa dialek Kalongan, dan bahasa Jawa dialek Surabaya. Pastinya memiliki dialek yang berbeda. Variasi bahasa yang ketiga yaitu variasi bahasa berdasarkan usia. Maksudnya adalah bahwa variasi bahasa itu berdasarkan tingkat usia. Misalnya, variasi bahasa anak-anak akan berbeda dengan variasi remaja atau orang dewasa. Yang keempat, variasi bahasa berdasarkan pendidikan. Maksudnya adalah
bahwa variasi bahasa antara tingkat pendidikan si pengguna bahasa tersebut. Misalnya, orang yang hanya lulusan SD pasti bahasanya juga akan berbeda dengan orang yang lulusan SMA, dan orang SMA pasti bahasanya akan lebih berbeda lagi dengan orang yang lulusannya adalah sarjana. Variasi bahasa yang kelima adalah berdasarkan profesi. Maksudnya adalah bahwa variasi bahasa antara jenis profesi yang satu dengan profesi yang lain pasti bahasanya berbeda. Misalnya, variasi yang digunakan oleh para buruh, guru, mubalik, dan dokter pasti memiliki perbedaan variasi bahasa. Selanjutnya yaitu contoh pendekatan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SD atau MI. Dalam pelajaran bahasa Indonesia kelas 3 SD terdapat kompetensi dasar atau PADI yang isinya menulis teks narasi sederhana, kegiatan dan bermain di lingkungan dengan bantuan guru atau teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulisan yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman siswa. Hal ini membuktikan bahwa dalam penyampaian materi di kelas, guru dapat menggunakan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman siswa dalam menulis teks narasi sederhana. Nah, dari cerita tersebut ini mengandung dua bahasa adalah bahwa guru menggunakan dua bahasa untuk membantu pemahaman siswa terhadap materi menulis cerita narasi sederhana. Sedangkan siswa menggunakan dua bahasa karena keterbatasan perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, adanya dua bahasa tersebut, maka komunikasi antara guru dan siswa dapat berjalan dengan baik, sehingga siswa dapat mengerti akan materi yang disampaikan oleh guru.